Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya. Dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, semoga yang mengikuti selalu diberikan kelancaran hidup. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Adegan dimulai kembali, setelah Boruto berhasil membangkitkan kekuatan baru dari Jogan, dengan ritual yang dilakukan oleh Uchushi Otsutsuki. Uchushi Otsutsuki memandang Boruto dengan serius, menyadari betapa pentingnya kemampuan baru yang akan digunakan dalam pertempuran ini. Dengarkan baik-baik, Boruto, katanya. Klon yang kau ciptakan dengan kekuatan Jogan ini bukanlah klon biasa seperti yang diciptakan melalui Jutsu Kage Bunshin. Mereka lebih kuat dan lebih fleksibel. Setiap klon memiliki 50% kekuatanmu, tidak hanya dalam hal cakra, tetapi juga dalam akses ke Jogan dan teknik-teknik Shinjutsu lainnya yang sudah kau kuasai. Boruto mendengarkan dengan saksama saat Uchushi melanjutkan, kemampuan unik lain dari klon ini adalah keterhubungan mereka dengan kesadaranmu. Kau dapat berpindah dari satu klon ke klon lainnya dengan mudah, seolah-olah tubuh aslimu ada di sana. Ini memungkinkanmu untuk menyerang musuh dari berbagai sudut, atau bahkan melarikan diri dari situasi berbahaya dengan cepat. Selain itu, klon-klon ini dapat bekerja sama untuk memperkuat seranganmu, menghasilkan teknik gabungan yang jauh lebih kuat dibandingkan serangan tunggal. Namun, ada batasnya, Uchushi memperingatkan. Jika terlalu banyak klon yang kau ciptakan atau jika kau terus-menerus berpindah di antara mereka, maka ketahanan cakramu akan berkurang lebih cepat. Kau harus cerdas dalam menggunakan kemampuan ini agar tidak menguras dirimu sebelum pertempuran berakhir. Boruto menatap Uchushi dan kemudian melihat ke arah Ryushi Otsutsuki dan Reini Otsutsuki yang berdiri di dekatnya. Aku mengerti, katanya dengan penuh tekad. Aku akan menggunakan kekuatan ini seefektif mungkin untuk menghentikan Shibai dan menyelamatkan Biju yang tersisa. Tanpa menunggu lebih lama, Boruto dan kelompoknya segera bersiap untuk pergi ke Kirigakure, di mana Isobu diyakini berada. Kita tidak boleh membuang waktu, ujar Ryushi. Pasukan elit Shibai mungkin sudah berada di sana, mencoba menangkap Isobu. Reini Otsutsuki menambahkan, benar. Jika kita terlambat sedikit saja, Isobu bisa jatuh ke tangan mereka, dan situasi akan menjadi jauh lebih buruk. Boruto membuka portal dimensi dengan karmanya, kali ini lebih stabil dan lebih cepat daripada sebelumnya. Kita berangkat sekarang, ucap Boruto. Portal dimensi membawa mereka langsung ke lautan yang mengelilingi Kirigakure. Udara di sana terasa berat, seolah-olah menyimpan firasat buruk akan apa yang akan terjadi. Mereka bisa merasakan cakra kuat yang terpendam di dalam lautan, pertanda bahwa Isobu memang berada di sekitar sana. Namun, cakra lain yang terasa asing juga mulai muncul, menandakan bahwa pasukan elit Shibai sudah memulai pencarian mereka. Boruto segera membagi dirinya menjadi beberapa klon, masing-masing mengambil posisi strategis untuk menghadapi berbagai ancaman yang mungkin muncul. Dengan kecepatan tinggi, ia berpindah dari satu klon ke klon lain untuk mengawasi situasi dan menyusun strategi secara langsung. Boruto, kita harus bergerak cepat, kata Reini. Isobu masih belum sepenuhnya ditarik keluar, dan jika mereka berhasil menemukannya lebih dulu, kita akan berada dalam masalah besar. Aku tahu, jawab Boruto. Itulah mengapa kita tidak boleh gagal kali ini. Aku akan mengerahkan segala yang kumiliki untuk melindungi Isobu dan menghentikan Shibai. Dengan klon-klon yang tersebar di seluruh wilayah dan kekuatan barunya yang siap dikerahkan, Boruto dan timnya memasuki medan pertempuran di Kirigakure, bertekad untuk mencegah kekuatan Otsutsuki menghancurkan dunia shinobi. Pertarungan sengit sudah menunggu mereka, dan Boruto bersiap untuk melawan tanpa ragu atau rasa takut, kali ini untuk membuktikan bahwa dirinya mampu melampaui semua rintangan yang ada. Selain itu Boruto juga memerintah klonnya untuk menjaga di semua perbatasan desa yang memiliki Biju. Boruto berkata, kalian berpencarlah, jaga semua desa dari ancaman pasukan elit Shibai. Klon-klon tersebut kemudian membuka portal dimensi dan pergi dari Kirigakure. Tak berselang lama setelah itu, tiba-tiba Boruto terkena sebuah serangan energi yang sangat kuat. Boruto berhasil menahannya, dan berkata, Otsutsuki itu sudah berada di sini. Ryushi dan Reini kalian cepat bergerak menuju Kirigakure, untuk menjaga desa dari ancaman luar. Biarkan aku yang akan menghadapinya di sini. Otsutsuki tersebut kemudian memunculkan dirinya. Jadi kaulah bocah yang bernama Boruto itu. Untuk ukuran manusia kau terlihat sangat kuat. Sebelum kita mulai alangkah baiknya untuk memperkenalkan diri, aku adalah Tendoru Otsutsuki.
Boruto kemudian berkata, jadi itu namamu. Nama yang akan kutulis di batu nisan kematianmu. Pertarungan antara Boruto dan Tendoru Otsutsuki pun dimulai dengan sengit. Boruto langsung melesat maju, menyerang Tendoru dari segala arah dengan kecepatan tinggi. Setiap serangan Boruto disertai dengan shinjutsu yang ia sudah kuasai, menciptakan ledakan cakra dan kilatan cahaya yang membuat udara di sekitar mereka bergetar hebat. Namun, Tendoru dengan mudah menghindari setiap serangan, menunjukkan kecepatan dan ketangkasan luar biasa yang dimiliki oleh seorang Otsutsuki. Jadi, hanya ini yang bisa kau lakukan, ejek Tendoru sambil mengayunkan tangannya, menciptakan bola energi gelap yang besar dan melemparkannya ke arah Boruto. Boruto melompat mundur dan menggunakan Jogan untuk menganalisis jalur serangan tersebut. Dengan gerakan cepat, dia menciptakan klon Jogan dan menggunakan mereka untuk menangkis bola energi itu. Klon-klon tersebut meledak saat terkena bola energi, menciptakan ledakan besar yang membuat tanah di bawah mereka retak. Boruto memanfaatkan momen itu untuk meluncurkan serangan balik. Dia menggabungkan teknik rasengan dengan Shinjutsu Jogan, menghasilkan bola energi yang lebih besar dan lebih kuat daripada sebelumnya. Dia berteriak, ambil ini, Tendoru, dan meluncurkan rasengan Jogan ke arah lawannya. Rasengan itu berputar cepat, menciptakan pusaran energi yang melahap segala sesuatu di jalurnya. Namun, Tendoru tersenyum, seolah-olah sudah memperkirakan serangan itu. Dengan satu gerakan tangan, ia membuka portal dimensi dan menyerap rasengan tersebut, kemudian mengarahkan portal itu kembali ke Boruto, meluncurkan serangan balik yang sama kuatnya. Boruto terkejut melihat rasengannya sendiri kembali menyerangnya dengan kecepatan tinggi. Dia dengan cepat menggunakan Jogan untuk berpindah ke salah satu klonnya, menghindari serangan itu di detik-detik terakhir. Sepertinya kau cukup tangguh untuk membuatku sedikit serius, ujar Tendoru. Wajahnya yang tenang berubah menjadi lebih ganas saat dia mengumpulkan energi di sekelilingnya. Energi itu membentuk pola seperti matahari hitam di belakang punggungnya, dan dari situ, tentakel energi mulai memanjang, menyerang Boruto dari segala arah. Boruto menggerakkan tangannya dengan cepat, menciptakan penghalang Shinjutsu untuk menahan serangan itu, namun tekanan dari serangan Tendoru semakin besar. Sialan, kekuatan ini, gumam Boruto sambil berusaha menahan serangan energi yang terus menghantam pertahanannya. Sementara itu, Ryushi dan Reini Otsutsuki yang sudah memisahkan diri menuju Kirigakure bisa merasakan kekuatan luar biasa dari pertempuran tersebut bahkan dari kejauhan. Boruto benar-benar melawan musuh yang tidak main-main, ujar Reini sambil melirik ke arah Ryushi. Kita harus segera menyelesaikan tugas kita di sini agar bisa membantunya. Kembali ke pertarungan, Boruto mulai menyadari bahwa hanya bertahan saja tidak cukup. Dia harus melancarkan serangan yang lebih besar dan lebih berbahaya. Dia memusatkan semua cakra di Jogannya dan menciptakan klon tambahan untuk membentuk formasi serangan yang kompleks. Dengan cepat, ia mengatur klon-klon itu menjadi lingkaran di sekeliling Tendoru dan mulai menyerang dari berbagai sudut. Setiap klon melancarkan serangan rasengan Jogan yang diciptakan untuk mengacaukan pertahanan lawan. Tendoru terjebak di tengah serangan dari segala arah, namun bukannya terdesak, dia justru menunjukkan ekspresi puas. Menarik, kau mencoba menyerangku dengan kekuatan penuh, katanya sambil melambungkan tubuhnya ke udara dan mengumpulkan energi dari tentakel di sekitarnya. Tapi kau lupa satu hal, bocah. Aku adalah Otsutsuki. Kekuatanmu tidak sebanding denganku. Dalam sekejap, Tendoru menciptakan bola energi raksasa yang menyelimuti seluruh tubuhnya dan meledakkannya keluar, menghancurkan semua klon Boruto dalam satu ledakan dahsyat. Boruto terlempar ke belakang, menghantam tanah dengan keras. Dia berdiri dengan napas yang terengah-engah, merasakan betapa kuatnya lawannya. Aku tidak bisa kalah lagi. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil Isobu, teriak Boruto. Dia kemudian mengaktifkan teknik baru yang dia dapatkan dari Uchushi, Kage Jogan, sebuah teknik yang memungkinkan Boruto untuk menciptakan bayangan energi dari klon Jogan yang sebelumnya. Bayangan-bayangan ini bergerak dengan cepat, menyerang Tendoru dalam formasi yang tidak dapat diprediksi. Meskipun serangannya lebih lemah, jumlah mereka yang banyak membuat Tendoru kewalahan untuk beberapa saat. Namun, Tendoru tidak diam begitu saja. Dengan gerakan tangan yang cepat, ia menciptakan tombak energi besar dan melancarkannya ke arah Boruto. Boruto berhasil menghindarinya dengan berpindah tempat ke klonnya yang lain, dan saat itu juga, dia melancarkan serangan kuat dengan menggabungkan semua klon dan bayangannya menjadi satu serangan besar yang terkonsentrasi. Rasengan Jogan yang telah ditingkatkan ini mengarah langsung ke Tendoru. Aku tidak akan membiarkanmu menang, seru Boruto saat serangannya menghantam lawan. Pertarungan ini belum berakhir, dan dengan kekuatan baru yang terus berkembang,
Boruto bersiap untuk memberikan perlawanan terbaiknya. Tendoru menyeringai di tengah ledakan itu, tahu bahwa ini baru permulaan dari pertempuran besar yang akan menentukan kemenangannya. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, sehingga semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.